Terjemah Kitab Risalah Al-Muawana. Pasal 5, dan sebaiknya ada bagi kamu suatu wirid, yaitu dengan membaca kitab Allah yang maha mulia, dan engkau mengekalkan dalam membacanya setiap siang, dan malam hari. Dan yang paling sedikit adalah jika engkau meringkasnya dengan membaca 1 juz setiap hari, maka dengan begitu setiap bulan bisa khatam 1 kali. Dan di atas yang demikian adalah jika engkau menghatamkannya setiap 3 hari sekali. Dan ketahuilah bahwa pada pembacaan Al-Quran terdapat faedah yang sangat besar, dan bekas yang jelas dalam menjernihkan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ibadah paling utama umatku adalah membaca Al-Quran. Dan telah berkata Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah, yang artinya, barang siapa membaca Al-Quran sedang ia dalam keadaan mendirikan sholat, maka pada setiap hurufnya dihitung sebagai 100 kebajikan. Dan barang siapa membacanya dengan duduk dalam sholat, maka pada tiap huruf baginya 50 kebajikan. Dan barang siapa membacanya di luar sholat sedang ia dalam keadaan suci dari hadas dan najis, maka pada tiap huruf baginya mendapat 25 kebajikan. Dan barang siapa yang membacanya dalam keadaan tidak bersuci, maka baginya akan mendapatkan 10 kebajikan. Dan takutlah bahwa keinginanmu dalam membaca hanya sebatas memperbanyak bacaan saja, tanpa memperhatikan takbir dan tartilnya. Dan keharusan bagi kamu ketika membacanya, haruslah dengan takbir, dan engkau juga paham akan isinya, dan yang demikian itu menolong untuk dapat memahami maknanya, dan dapat menghadirkan hatimu akan keagungan mutakalim, atau zat yang berfirman yaitu Allah Ta'ala, dan sungguh engkau telah berada di hadapannya, dan sedang membaca kitabnya, yang memerintahkan sesuatu kepadamu, dan yang melarangmu akan sesuatu, serta memberi nasihat kepadamu melalui firman-Nya. Dan hendaknya ketika membaca ayat tentang tauhid dan tamjid, maka penuhilah hatimu dengan pengagungan kepada Allah, dan takdim kepadanya. Dan ketika membaca ayat yang berisi janji dan ancaman, maka penuhilah hati dengan perasaan takut dan harap kepadanya. Dan ketika membaca ayat tentang perintahnya, dan besarnya kekuasaannya, maka penuhilah hati dengan perasaan banyaknya kekurangan, yang telah diperbuat dan perlu meminta ampun kepadanya. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Al-Quran adalah laksana lautan yang sangat luas, di mana dari dalamnya akan keluar mutiara ilmu yang sangat berharga, dan jalan kepada kefahaman. Barang siapa yang telah dibukakan jalan kefahaman, maka akan abadilah keterbukaan hatinya, dan akan sempurnalah nurnya dan akan menjadi luas ilmunya, maka baginya tidak akan berpaling darinya atau Al-Quran, baik siang maupun malam, karena sungguh ia telah sampailah ia akan tujuannya, dan sungguh telah mendapatkan apa yang dicarinya. Dan yang demikian inilah sifat dari murid yang benar atau sidik. Telah berkata Syekh Abu Madian radhiyallahu anhu, belumlah sempurna seorang murid dalam kemuridannya, sehingga ia mendapati ada dalam Al-Quran apa-apa yang ia inginkan. Dan wajib bagi kamu untuk menghafal beberapa surah dan ayat. Memang telah diterangkan di dalam sunnah akan keutamaannya, diantaranya engkau membacanya pada tiap malam Alif Lam Mim, As-Sajadah, dan Tabarakal Mulku, dan surah Waqiah, dan Amanah Rasuluh hingga akhir surah, dan surah Ad-Dukhan pada malam Senin dan Jumat, dan surah Kahfi pada hari Jumat beserta malamnya, dan jika memungkinkan, maka bacalah beberapa surah Munjiat yang 7 pada tiap-tiap malam, maka yang demikian ini adalah keutamaan yang sangat besar. Dan juga diantaranya hendaklah engkau baca pada waktu pagi dan sore hari, yaitu awalnya surah Hadid, dan akhir surat Hasr, dan surah Al-Ikhlas, dan Muawizatain masing-masing 3 kali, dan demikian pula engkau baca surah Al-Ikhlas dan Muawizatain ketika hendak tidur, beserta ayat kursi dan Qul ya ayyuhal kafirun, dan jadikan ia kalimat yang terakhir yang engkau ucapkan. Dan Allah lah yang berfirman dengan kebenaran, dan ialah yang menunjukkan kepada jalan kebenaran. Amin.